kasusnya dia mau cerita ke psikiater, dia nggak berani. Nggak berani. Kan dia udah malu duluan. Dia takut sudah dianggap receh oleh psikiater. Datang mesti bilang, lu gini dong, lu mau bunuh diri. Karena dia udah mendengar dari temennya, bahwa temennya pernah curhat sama psikolog, dan langsung dibilang, dijudge duluan sebelum dia konsul, bahwa dia sudah ada suicidal thought. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nirana Moti. Kesedihan kalian, obrolin aja. Ra, lo tau gak sih kalau Kak Marvin ini pakar juga loh? Iya. Pantes kan Apa? suka dengerin curhatan orang-orang gak sih? Iya. Kita Telinga aja gitu. tanya kali ya. Awalnya Tanya gimana dong, sih? harus. Jadi pakar, tanya Ra. Tanya dong. Hah? Tanya duluan. Gimana tuh Kak? Gimana? Bisa jadi pakar awalnya? Oh, praktisi aja deh. Gua pakarnya berat banget tuh kayak gue. Oke. Iya bener sih. Awalnya itu pada waktu yang setelah Apa karena proses. Jadi proses recovery itu, saya tuh kayak punya komit gitu sama diri sendiri, sama si psikiater saya pada waktu itu. Saya kan bingung tuh karena kan setelah bisa dinyatakan, oke, kamu udah bisa normal lagi gitu kan, you can live your life lagi. Saya sampai bingung kayak, wah gimana nih, saya berterima kasih gimana nih dok? Nggak usah berterima kasih sama saya, kamu bantu-bantu komunitas aja udah. Oh gitu ya. Jadi apa? Jadi orang buat dengerin aja, dengerin curhatan sebelum terlambat. Karena dibilang, kadang orang tuh meskipun kadang ya itu orang ada yang pengen cuma didengerin doang. Tapi ketika kita ready buat ngedengerin dia, it means a lot buat dia. Karena kalau misalkan tidak didengarkan, itu bisa berinvestasi pada jangka panjang ya, which is itu bisa berdampak mungkin fatal, bisa berdampak lebih lagi gitu ya. Karena dia ngerasa sendiri, dia ngerasa nggak didengarkan, dia merasa nggak punya siapapun di dunia ini, termasuk nggak punya dirinya sendiri, karena nggak ada yang mau membenarkan dia. Kayak, wah, it's the end of the world. Akhirnya ya udah, saya ngira, oh iya sih. Kamu ngerasa gitu nggak kamu Marvin pada waktu awal? Iya sih, ngerasa kayak saya sendiri ya. Teman-teman saya ini, saya mau ajak cerita kok nggak pernah bisa, dia sibuk kerja lah, mereka sibuk ngapain lah, kayak nggak ready buat saya. Oh iya deh, boleh saya bantu deh. Iya, kamu kayak gitu. Jadi kamu udah pernah merasakan posisi kayak gitu, coba deh kamu jadi telinga buat mereka. Nyaman, lama kemudian di komunitas, lanjut juga kemudian akhirnya saya sendiri itu di platform saya, sosial media saya di Pribadi, Instagram pribadi, ada yang cerita gitu aja, ya udah, let's go. Saya sih nggak membuka tanda kutip tulisan di IG bahwa saya membuka ini nih buat apa cerita apapun itu. Cuman untuk orang yang sudah follow saya dari lama, udah kenal saya Udah siapa, udah tahu gitu, biasanya dia akan langsung. Dan saya memang nggak buka langsung untuk sesi konseling curhat karena saya bukan profesional gitu ya. Tapi orang yang tahu saya pernah seperti itu, dia pasti akan langsung cerita ke saya di sana. Dan biasa saya tuangkan tulisan-tulisan dari pemikiran-pemikiran kita. Jadi saya nggak pernah cuma dari pikiran saya aja, tapi dari cerita mereka, saya ngajak ngobrol juga, akhirnya kita menemukan satu formula ide di sana, saya tuangkan dalam tulisan. Gitu. Biasanya soal kegagalan, kesepian, self-discovery, bisa masuk ke situ sih biasanya. Kalau yang curhat sama kakak itu biasanya di umur-umur berapa tuh kak? Paling banyak itu di usia kerja awal. Kerja awal, dan juga masa-masa mereka dewasa muda. Dewasa muda itu biasanya ya setelah 17 tahun ya. 19 tahun, 20, 21 gitu lah. Biasa lulus lah ya biasanya, lulus SMA. Baru lulus SMA. Yang biasanya habis lulus SMA nggak kerja, nggak kuliah tapi langsung kerja. Atau habis lulus SMA, mereka di kuliah ternyata menemukan nggak sesuai passion mereka. Kayak gitu. Jadi cerita itu macam-macam. Atau bahkan ya usia lebih muda tapi pengaruh society mereka yang langsung stigmatisasinya tinggi, banyak gitu. Kak Marvin ada kemungkinan bakal bikin komunitas gitu nggak tapi? Doakan aja ya. Amin. Please doakan semoga ada seperti itu. Itu salah satu goal saya ke depan sih sebenarnya. Oke. Karena saya
memang lagi pengen memantapkan diri dulu di goal saya saat ini setelah resign dari pekerjaan. Biasanya saya satu. Saya kan orangnya saya skipan, gampang skip gitu. Jadi satu dulu. Kalau begitu nih, ya let's go. Cuman kok yang soal sebagai telinga ini ongoing kok. Ini masih sambil jalan. Jadi sambil ada orang cerita, kok saya bisa bantu lebih, let's go. Saya bantu buat rekomendasikan ke profesional. Kok cuma pengen denger cerita doang, ya udah yuk tulis, mari. Mantap ya. Nanya apa lagi ya? Soal tadi itu. Tadi dulu. Apa tuh? Oh iya. Kan tadi kakak juga bilang ya, kalau biasanya ada juga yang remaja awal atau Dewasa awal. dewasa awal, sorry. Yang adult. Yang Mm-mm. adult. Nah, itu biasanya ada nggak sih kak yang udah sampai kakak saranin untuk ke profesional? Oh, Beberapa yang udah. mungkin udah ceritanya udah lumayan Oh parah, yes. Self harm itu dia terbuka sampai dia itu percobaan bunuh diri. Oh ya? Itu ada. Jadi menunjukkan bekas sayatan di tangan sebelah kiri itu ada. Yang menunjukkan foto itu. Cuman itu konteksnya bukan dia mengatakan bahwa saya menyerah ya, enggak. Tapi konteksnya dia sudah sembuh. Oh, dia serius. Dia sudah sembuh. Dia bilang Marvin thank you ya. Dan ini dari orang yang saya nggak nyangka bahwa dia akan cerita seperti itu. Dia bilang Marvin thank you udah bersedia cerita soal hal kesehatan mental dan juga peringatan anti bunuh diri sedunia ya. Gue mau cerita. Dan untuk cerita panjang lebar dia kirim. Ini buktinya gue dulu pernah kayak gitu. Dari sebenarnya kok gue jalan kemana-mana gue selalu pakai lengan panjang, Vin. Cewek. Cewek. Ada. Dulu dia follower, sekarang dia jadi temen ngobrol juga Oh sekarang. iya sih. Dia sampai cerita kayak gitu. Dan dia cerita soal kesuksesan dia bisa lepas dari sana. Saya bangga banget. Dia cerita macam-macam. Dan dia sama kasusnya, dia mau cerita ke psikiater, dia nggak berani. Ya? Kan dia udah malu duluan. Dia takut sudah dianggap receh oleh psikiater. Datang terus dibilang, lu gini dong, lu mau bunuh diri. Karena dia udah mendengar dari temennya, bahwa temennya pernah curhat sama psikolog, dan langsung dibilang, dijudge duluan sebelum dia konsul, bahwa dia sudah ada suicidal thought. Dia mungkin langsung ngerasa, aduh, I need to find the right one buat berkonsultasi nih. Nah itu saya mikir, ya itu yang harus kita ubah. Ya profesional pun juga manusia, pasti mereka akan ada pendekatan mereka yang macam-macam kepada pasiennya ya, calon pasiennya. Tapi ya gimana kita untuk menjadi medium sebagai telinga dulu untuk bisa menjembatani mereka, itu yang lebih penting. Tapi beberapa ada yang sudah saya rekomendasikan untuk psikiater juga, untuk mereka berobat. Ada yang mereka bilang cuma butuh buat cerita, yaudah let's go to psikolog. Tapi kalau udah bilang udah parah nih, butuh obat dan butuh diresepkan, oke, let's go psikiater. Ada beberapa kayak gitu. Berarti Saya kakak juga banyak kenalan dari profesional ya? Ada. Yes. Harus kayak gitu. Harus tuh. Karena itu menurut saya juga investasi untuk membantu teman-teman kita semua yang ada di lingkungan. Betul. Nggak hanya cuma sebagai kita punya relasi bahwa kita ada teman psikolog, profesional, apapun. Enggak. Tapi ketika ada lingkungan kita yang mengalami hal itu, kita bisa tahu rekomendasikan ini. Saling membantu lah ya. Benar. Jadi kenalan saya tuh dulu kan dibilangnya, wah, lu mah asas manfaat aja, Vin, karena lu jurnalis TV biar ada narasumber banyak gitu kan. Bener, waktu itu kan saya sampai lihat ada punya teman psikolog anak, psikolog keluarga, psikolog perceraian dan juga pernikahan pun saya ada kenalan, benar. Karena menurut saya ya ketika ada orang membutuhkan bantuan, which is dari orang yang ternyata saya nggak duga bahwa dia ternyata membutuhkan bantuan itu, saya langsung ada rekomendasi. Ke dia aja ya gitu. Ke dia aja. Gue kenal dan dia nggak akan ngejudge, dia akan mendengarkan dulu, and it works. And somehow dia bisa bukan menyembuhkan, dia bisa mengembalikan marriage yang udah hampir. Oh ya? Wow. Sesimpel itu loh, dari kita jadi telinga. Kemudian kita merekomendasikan. Itu sesimpel itu. That's how powerful. Tapi aku pengen tahu deh Kak, kalau menurut kakak tuh
mental health sendiri apa sih, Kak? Mental health itu adalah kita sebenarnya. Aku nggak bisa ngomong mental health itu adalah hal yang sangat penting apapun itu, enggak. Mental itu adalah kita. Siapa kita sebenarnya? Kita itu apa yang kita pikirkan. Karena apa yang mental kita tuai di dalam itu akan nampak di luar kita. Kita nggak bisa ngebohongin loh. Kalau misalnya penampilan luar itu kita poles apapun itu bisa lebih bagus. Tapi kalau kita punya mental health yang buruk, sooner or later di luarnya pun secara fisik kita akan kelihatan. So, let's fix our mental health dulu di dalam itu. Untuk kita bisa menginvestasikan apapun yang kita kelihatan di luar. Jadi itu benar kita. That's how powerful. Kalau ditanya, berarti seberapa kuat mental health itu? Ya seberapa kuat kamu melihat diri kamu. Kalau emang kamu pengen nampak memang pengen kuat, orang lihat kamu kuat, let's fix the mental health first. Orang yang punya mental kuat itu, di luar meskipun dia punya fisik mungkin tidak yang secantik, seganteng orang-orang kebanyakan, tapi ketika dia punya mental yang kuat, kelihatan kok dari cara pembawaannya, ngobrolnya, terus kemudian cara dia cerita, curhat apapun, beda pasti. It's all about manifesting. Dan mental health itu mempengaruhi cara kita, persepsi kita ke dunia nggak sih, Kak? Pasti. Ya kan? Persepsi kita adalah dunia, cara kita berekspektasi kepada orang, dan juga ekspektasi kita kepada masa depan kita. Waktu itu gue pernah baca tuh, Ra, katanya dunia ini tuh 100% ada di kepala kita. Yep. Betul. Yes. Semua tuh dari pikiran kita. Kayak misalkan satu botol minuman gitu ya. Orang pun ngeliat bahwa botol minuman kecil mah nggak kenyang, ini mah cuma ini doang gitu. Tapi kalau kita bisa berpikiran lain, kita bisa berpikiran bahwa oh ini bisa menyembuhkan kita punya dahaga gitu ya. Ini bisa menjadi emergency kita kalau kita lagi traveling nih apapun itu. Dan itu kan menjadi satu hal yang penting, satu hal yang luar biasa gitu. Jadi kita we are what we're thinking. Beneran kok dibilang kayak gitu. Itu namanya persepsi. Begitu kuatnya, seberapa kuat apapun yang di pikiran kita dan kita rasakan. Gitu. Semua ya, fisik termasuk ya? Yes, semua. Overall lah. Iya. Kalau kamu misalnya gini, perawatan cantik gitu ya, semua facial lain-lain gitu lengkap. Tapi dalam diri kamu belum selesai, kamu masih punya banyak pikiran, kamu apapun Masih itu, kacau. yang kamu poles akan makan tetap banyak kok di luarnya. Jadi sebenarnya orang ketika dia itu udah selesai sama dirinya sendiri, udah lebih tenang dalam mental health-nya dia pasti akan beda kelihatan di luarnya. Sangat amat berpengaruh ya. Kadang orang yang lagi banyak pikiran, lagi stres gitu kelihatan ya dari Kelihatan mukanya. banget kan? Ya kan? Mau dipoles kayak gimana pun Iya, pasti akan betul. kelihatan kok. Mau dipalsuin gitu, Tetap akan kelihatan. Bener. Berpengaruh banget ya mental. Berpengaruh. Karena itu bukan pengaruh, tapi memang berkaitan. Iya, betul. Berkaitan. Antara kesehatan mental kita dengan kesehatan fisik kita. Dan dengan kehidupan kita. Betul. Dengan dunia juga sih sebetulnya. Oh pasti. Ke orang lain kan berpengaruh juga. Sangat berpengaruh. Karena gini, kalau kita itu punya mental health yang baik, yang sehat, yang sudah dewasa, sudah matang, kita akan bisa melihat dunia dan orang dan sekitarnya, which is environment, itu menjadi jauh lebih objektif. Objektif artinya bukan semua itu ideal sesuai dengan apa yang orang-orang mau. Tapi objektif adalah apa yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dalam artian gini, kita mungkin lihat sekitar kita, kawasan Kemang ini banget ya, kayaknya ramai banget, orang penuh apapun itu. Macet, aduh ini polusi lain-lain. Tapi ketika kita sudah matang dengan persepsi kita, dengan kesehatan mental kita, kita akan melihatnya kayak, ya memang seperti itu. Tapi kan kita udah sampai sana, kita kerja, selesai, cari makan, udah pulang. Nggak yang kemudian kita jadi tukang gerutu. Menggerutu apa-apa digurutuin. Jadi kita kesana kayak apa-apa, komplain lah, apa-apa kita komentarin. Karena kita tidak ada puas dengan sekitar kita. Ketika orang punya pemikiran belum matang, dia kan tidak puas dengan apapun di sekitarnya. Betul. Salah satu tipsnya tuh yang tadi itu ya, let go of the things we can control. Yes, let go of things that we can control. Bener. Leave them for what they are. Biarkan mereka yang seperti itu.
Ya, kalau memang kita sudah bantu semampunya kita dan dia tetap nggak ada dan resisten, ya udah, kita sudah berusaha yang terbaik untuk membantu, Betul. gitu ya. Kebanyakan kita sudah memberikan itikat baik kita. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah. Kedua, kalau ternyata mereka balik kepada kita, kayak oh ya lu bener ternyata ya, nggak usah bilang told you, kan nggak usah. Oh ya udah mau gimana, begini, mau balik baik, ya udah yuk kita arahkan. Kalau masih ngeyel juga, ya udah silahkan, biarin aja. Gitu. Dan ketika ada orang lain yang teriak terlalu keras, dia ngomentarin kita, teriak macam-macam di sosial media gitu ya, ya udah, every action doesn't need any reaction. Nggak harus selalu ada reaksinya kok. Orang mau nyinyir Marvin, Marvin mau orang gini dia pergi-pergi mulu, lalalala. Ya udah. Terserah. Gak apa-apa. Ayo reaksi yang banyak, yuk viralin sekalian kan gitu ke saya. Gitu. Malah makin mantep. Gitu bener. Jadi gitu. Orangnya apa Caranya bener. Caranya gimana? Dengan cara we love ourselves. Betul. Please love ourselves. Apa very much. Tolong. Kok perlu too much deh bener. Kita seneng diri kita sendiri aja. Cara kita seneng ya gimana? Dengan menemukan happiness yang ada di sekitar kita. Kita pulang, kita pulang ke rumah gitu ya. Udah baju udah kita tata, apapun itu kita tiduran, kita main HP, ada nemu video lucu, kita happy. Udah. Kita share sama teman, ini lucu deh. Oh iya lucu, udah. Happy, udah. We feel satisfied. Aku tuh pengen nanyain tentang kalkulus itu, Kak. Kalkus. Itu gimana Kakak awalnya bisa sampai ada di situ gitu sebagai istilahnya Kakak di situ jadi narasumber kemarin. Iya, betul. Itu gimana Kak awalnya? Nah, seperti biasa, tidak sengaja itu ya. Marvin adalah ketidaksengajaan dan segala macam situasi gitu. Waktu itu emang dikontak dengan salah satu inisiator dari Kalkusnya itu ya, kesehatan mental, Mbak Christine Sama dan juga Dr. Ray pada waktu itu dikontak. Very last minute. Mereka memang cari orang yang mereka bilang waktu itu sih influencer. Tapi kalau saya bilang saya influencer Mbak, bikin orang pilek Mbak sekitaran gitu. Nggak apa-apa, Vin. Kita pengen cari influencer yang memang keras ngomong dan loud ngomong soal kesehatan mental. Dan waktu itu sempat ngobrol juga dengan Dr. Ray dan ternyata saya bilang, cuman kok tipenya Marvin itu bukan tipe yang mengayomi gitu bukan ya. Kok Marvin bilang keras ya keras gitu ngomong kesehatan mental ya cara ngomong Marvin kayak gini gitu. Treatmentnya beda gitu ya. Kalau ngomong memang plak. Kalau soal kesehatan jiwa gitu. Nggak apa-apa kita butuh yang seperti itu. Ya udah kegabung dalam forum kemarin saya sebagai depression survivor the time. Ya saya cerita soal pengalaman beberapa tahun belakangan itu dan cara saya melihat masyarakat sekitar tuh menanggapi soal kesehatan mental itu seperti apa. Dan saya bilang bahwa ya masyarakat kita udah mix sekarang dan tidak bisa kita ubah dalam waktu dekat atas persepsi mereka mengenai kesehatan mental. Dan ketika masyarakat memberikan stigma terhadap kesehatan mental dan dianggap bahwa ini cuma alasan doang, ya kita nggak bisa menyalahkan masyarakat. Karena emang itu yang berkembang di sekitar kita. Iya, betul. Orang yang seharusnya membutuhkan bantuan ternyata merasa sudah cukup kok. Tapi tanpa sadar itu menggerogoti dirinya sendiri. Orang yang sebenarnya nggak butuh bantuan melebih-lebihkan. Dia mungkin cuma tingkat stres awal yang cuma jenuh butuh healing bentar gitu ya kemana ke Bali gitu. Ternyata dia membesar-besarkan menganggap bahwa gue udah kena depresi dan lain-lain. Akhirnya dijadikan alasan, excuse buat pekerjaan, lari dari masalah, masyarakat terkumpul ngomonginnya kesehatan mental isu remeh. Ternyata yaudah kita semua sepakat bahwa memang persepsi di sekitar kita masih sangat-sangat lemah karena memang ya ada pengaruh dari hal-hal seperti itu contohnya. Apa sih Kak gerakan untuk ini nih? Untuk ngomong nih ke masyarakat nih tentang isu ini? Untuk meningkatkan awareness. Kalau saya selalu bilang dimanapun bahwa kita nggak bisa berteriak keras. Karena gini, kesehatan mental itu bukan isu aktivis keras yang bisa demo dimanapun, nggak bisa. Kesehatan mental adalah isu sunyi, isu senyap. Kita nggak bisa ngomong. Kok kita nggak bisa? Ya nggak? Karena kita nggak berani ngomong kadang. Kesehatan mental tuh kita nggak bisa mengungkapkan apa yang kita ungkapkan. Karena itu sangat-sangat sunyi. Kadang kita nggak berani.
Dan kesunyian itu yang justru bisa membuat orang akhirnya nekat mengambil jalan pintas yang negatif, bunuh diri dan lain-lain. Nah, caranya adalah kita tetap menjadi telinga, tapi telinga yang lebih lebar. Seperti podcast ini misalkan, semakin banyak publikasinya bahwa memang ada seperti ini, amin, pasti bisa ini bagus banget ini, bagus. Saya benar-benar senang banget bener ya ini dengan podcast ini karena visi dan misinya ini bagus. Dan ini harus semakin banyak, semakin keras dengan cara ada seperti ini. Jadi pendekatan kita adalah kedekatan keseharian. Makanya saya pada waktu kemarin perjalanan pulang 8 jam itu, saya ngeliatin berbagai macam orang dengan berbagai macam permasalahannya. Cara kita adalah dengan semakin keras membuat orang tuh relate. Ini sama kayak gue nih. Ini sama kayak gue nih. Nah, ketika orang merasa relate, orang merasa bahwa ini hal yang penting untuk mereka. Dan tidak banyak orang yang berani terbuka untuk cerita kepada profesional. Tapi dengan cara podcast seperti ini hadir di tengah masyarakat, maka orang merasa dekat, orang merasa bahwa dia tidak sendiri. Dan secara tidak langsung itu bisa sedikit mengobati orang ketika dia merasa sudah mencapai gejala-gejala tertentu. Gitu. Makanya seperti ini, langkah seperti ini sudah tepat, tapi harus lebih dibanyakan lagi. Sobat Nadir, asik. Ayo, Sobat Nadir. Datang dong. Langsung aja, curhat-curhat. Berarti kesepian tuh berpengaruh banget ya? Yes, bener. Kita tuh dalam ngomong kesehatan mental tuh memang sangat kompleks, tapi tidak bisa kita ungkapkan dengan gamblang. Karena itu berakarnya udah kemana-mana. Bener. Ke kesehatan jiwa kita perlu bekerja, pada waktu di keluarga, waktu dimanapun, itu udah berakarnya kemana-mana. Dan kita nggak bisa mengungkapkan itu dalam satu isu besar yang harus kemudian dituangkan dalam undang-undang langsung belar. Nggak bisa. Semua step by step, bawahnya step ada tambah lagi, poin tambahan, poin. Karena it's very complex. Dan sudah terlalu, sudah terlalu kompleks di masyarakat. Kita nggak bisa bahkan mengangkat kesehatan mental satu hal pun kita nggak bisa. Pasti kita harus lihat kan kesehatan mental di mana nih. Pekerjaan tuh di keluarga nih. Keluarga apa nih? Keluarga yang memang dia ada konflik bersama dengan keluarga atau gimana nih? Atau bawahnya lagi ada akarnya lagi. Jadi semua udah saling berakar di sini. Gitu. Makanya dibanyakan dong, makanya curhat dari para netizennya tuh, Sobat Nadir tuh ya. Karena supaya kenapa? Biar ada kedekatan di masyarakat. Harus ya. Tuh, bener, harus. Ditunggu, asik. Harus dong. Kita harus lebih aktif lagi. Ya, komen di bawah. Gitu. Langsung dong, makanya dong curhat langsung dong. Curhatnya gimana, Ma? Curhat dong. Curhat aja, Mama Dede. Waduh, sebut merek. Ma. Tapi berarti sebegitu pentingnya, tapi mungkin masyarakat yang jauh itu dari kita ya, yang agak susah yang untuk lebih mengerti. Yang susah untuk mengerti. Susah. Karena bawaan dari sana juga sih. Maksudnya bawaan dari orang tua mereka. Generasi mereka seperti itu. Gap generasi itu memang mempengaruhi persepsi orang. Dan ya gimana kalau zaman dulu itu belum banyak informasi, kok kita ngomong soal kesehatan jiwa, sakit jiwa gitu, orang udah langsung ngindar duluan, orang lari. Betul. Padahal kalau sakit jiwa itu kan sakit jiwanya apa nih? Itu banyak. Kenapa nih? Iya bener. Orang depresi pun juga itu sakit jiwa sebenarnya. Tapi apa bedanya? Gitu. Itu sih yang harusnya kita harus lebih banyak belajar lagi ya. Iya. Setidaknya aware lah. Kalau menurut Kak Marvin sendiri, seberapa penting sih kesehatan mental itu? Sangat penting ya. Kita udah masuk ke era informasi yang sangat-sangat luas dibandingkan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Semakin banyak pula informasi yang akan memapar para teman-teman semua atau yang bahkan lebih muda sekarang. Gitu. Orang ketika dipapar dengan berbagai macam informasi, dia tuh pasti akan penerimaannya pasti beda-beda. Orang ada yang bisa menerima dengan baik, tapi ada orang yang malah justru sangat depresif. Mungkin dia ngerasa bahwa dia punya ukuran ideal dia di internet seperti ini, dia nggak bisa mencapai, akhirnya dia kemudian kebawa pikiran dan lain-lain. Akhirnya kenapa kemudian anak-anak yang jauh lebih muda di bawah kita itu, dia lebih cepat depresif. Karena dia mengkomparasikan dirinya sama orang-orang lain yang menurut dia versi dia lebih baik, padahal bukan dia. Gitu. Nah, please dibuat istilahnya itu ya,
ada cara kita untuk menjadi safe space, safe place untuk mereka untuk bercerita gitu. Ya. Tapi dengan cara tidak ngejudge dan tidak memaksa. Katakanlah dimulai dari lingkungan terdekat kita, teman dekat kita. Kok bisa keluarga, thank God, gitu ya. Wow. Iya Kok sih. bisa keluarga ya. Please buat satu tempat kita menjadi safe place mereka untuk cerita. Dengan cara tidak judging, tidak memaksa juga untuk cerita, tapi ada aja. Lu dimanapun lu mau ngapain, lu mau cerita, kasih tahu aja udah, dan berhenti di kita. Ketika muncul ada seperti itu, ada trust seperti itu pasti kita bisa menciptakan manusia yang lebih baik, dan kok bisa lebih baik lagi, komunitas yang jauh lebih sehat dibandingkan seperti saat ini. It's very complex. Kompleks sekali. Seperti saat ini itu gimana tuh, Kak? Kenapa? Seperti saat ini tuh gimana tuh? Sampai saat ini kan masih ini ya, macam-macam ya. Orang Iya, masih ngerasa, kesehatan mental lain lah, alah. Kok sekarang tuh kebanyakan orang-orang itu ya, saling klaim sakit jiwa sekarang akhirnya. Oh iya. Oh, iya. Dikit-dikit Iya. ngomongnya sakit, dikit sakit jiwa. Gue sakit nih, gue lagi sakit nih. Padahal belum tentu sakit. Iya kan? Berarti self-diagnose ya? Self-diagnose Iya, ujung-ujungnya. benar. Lebih parah lagi dari apapun itu. Aduh, rasanya agak bawah sini sakit nih, aduh depresi gini nih, sakit. gitu. Lihatnya lewat Google, tulisannya di bawahnya, ternyata kena kanker ini. Kayak, Ih, oh, Banyak yang update gitu. lah kemudian di IG. Apapun guys, kayak gue kena ini deh. Ternyata semua udah di pikiran aja karena belum makan. Gitu kan, asam lambung naik, GERD gitu kan. Ya Waduh. Tuhan, self-diagnose. Belum lagi kok soal kesehatan mental, self-diagnose-nya gini lagi, dia tulis-tulis lagi apapun itu. Ya, banyak banget sekarang. Biasa. Iya, rata-rata. Sangat banyak kayak Padahal- gitu. Depresi sendiri kan ada macam-macamnya ya. Iya. Depresi pun juga belum tentu depresi loh. Ada stres dan depresi. Makanya. Baru ada stres tingkat awal, stres menengah, akhir. Ada depresi awal, ada sampai akhir juga. Tapi udah langsung self-diagnose-nya, oh gue ini. Ya, kan? Belum nanti apa-apa udah langsung mendramatisir diri. Mendramatisir diri membuat orang lain sekitar ngerasanya, apa deh ini? Akhirnya mau menimbulkan masyarakat yang kayak saya bilang tadi itu, meremehkan kesehatan jiwa. Ih. Teman-teman. Dengar. Tuh. Itu jadi temukanlah telinga gitu untuk cerita dulu aja pokoknya apapun itu, jangan self diagnose. Self diagnose itu nggak perlu riset, boleh lihat-lihat aja, baca-baca aja, Iya, tapi jangan langsung mendiagnose bahwa saya kena depresi nih, aduh sakit nih, aduh butuh apa, saling lomba akhirnya, saling lomba klaim sakit jiwa akhirnya. Sakit jiwa dulu. Mahkamah dilombain, dulu dulu dijauhin, diremehin, sekarang malah saling lomba supaya dapat excuse nggak kerja. Ya, Iya. gimana dong? Banyak Sama loh ya? kayak gitu loh. Generasi Aduh, ini. nggak mental saya nggak bagus, saya nggak bisa kerja. Beneran atau enggak? Dicek update-annya close friend lagi jalan-jalan ke Bali. Ya, banyak kayak gitu. Wow. Ayo kerjaan ikut takutnya besar. Tapi ada nggak sih Kak tipsnya nih? Biar Tips tuh nggak- apa tuh? Selain yang tadi tuh letting go, let them be. Saya tips sih, buat tips saya sih simple aja, yang kita itu finding happiness aja in every single day. Apapun itu hal yang membuat kita kesel, mungkin kita acara kita nggak puas sama penyelenggaranya, sama apapun itu, tapi ketika pulang, aduh, treat ourselves deh, apa ya, cari kopi enak yuk, cari makanan enak yuk, kita happy, fulfill, udah. Jadi gitu, please find happiness di setiap harimu. Membuat setiap harinya berarti ya. Dengan cara kita menemukan hal yang membuat kita happy, gitu aja. Mungkin kalau misalnya nggak ada yang membuat happy gitu ya, kayak nggak usah dipaksakan pun, pulang tidur gitu aja kayak, oh udahlah cukup, udah. Istirahat. Setidaknya. Kita ngerasa nggak usah sampai mencari happiness too far, tapi kita merasa cukup aja di hari itu, kayak, oh ya udah, cari kenapa makanan, cari apapun nggak ada, ya udah bisa tidur enak aja, udah cukup deh. Wih. Nggak berekspektasi lah. Iya, lower our expectations, lower aja, kurangin dikit aja. Tapi kita kayak be present di hari ini. Betul. Gitu. Itu tipsnya buat lo Nazir. By the way Kak, ada nggak sih harapan Kak Marvin nih? Mm-mm. Pertama harapannya untuk Kak Marvin sendiri. Oke. Kedua untuk mungkin yang lagi ada di Untuk fase-fase. kita semua lah. Untuk kita semua lah. Harapannya biar mental health nih makin, isu ini tuh makin didengar orang-orang. Harapan saya itu sebenarnya simple ya. Ketika kita itu menghadapi mental health itu, carilah teman untuk kita cerita. Itu satu.
Oke. Jadi carilah teman untuk kita cerita. Kalau misalnya nggak ada, tulis. Pokoknya carilah spot atau platform kita sendiri untuk bisa mencurahkan semua isi kepala kita di sana. Oke. Kemudian, jangan takut untuk cari profesional. Karena kalau cari profesional itu adalah hal yang paling penting. Memang kita mungkin akan mikir awalnya itu, aduh bakal dijudge nih, bakal gimana ya. Tapi ketika kita lower our expectation dan kita udah serahkan kepada profesional, mereka nggak akan ngejudge. Oke. Jadi itu adalah hal paling penting ketika kita mau cerita gitu ya. Kemudian ketiga itu, pastikan bahwa kita itu find our happiness in our daily life aja. Sebenarnya intinya itu. Asik ya. Kesel maaf. Lebih kayak gitu sih. Asik. Dan Kalau banyakin kayak gini, banyakin podcast. Oh iya. Ayo Sobat Nandir, kita ngobrol-ngobrol. Gitu. By the way, Kak, ada nggak sih yang mau dipromosin? Mungkin Instagram Kakak atau... Follow @marvin.sulistyo ya. Jangan lupa follow, guys. Nanti ada di bawah sini ya. Yes. Ada lagi Kak? Ya itu aja sih. Oke. Terakhir nih Kak, Apa tuh? positive quotes buat Sobat Nandir dong. Yang Wah. lain dari yang tadi ya semuanya. Beda. Kalau dari saya, intinya gini. Positive quote saya adalah, leave people for what they are. Oke? And not every action needs reaction. Artinya gini, ketika kita sudah berusaha keras untuk membantu orang, teman kita, dan memang dia ada resisten di sana, ya udah, leave them. Oke? Kita sudah membantu mereka. Tapi kita juga harus tahu kemampuan kita dalam membantu mereka. Dan kedua, tidak semua aksi itu membutuhkan reaksi. Dan artinya seperti ini. Ketika kita itu menghadapi situasi ekspektasi masyarakat, kemudian reaksi masyarakat yang mungkin resisten kepada kita, mungkin nyinyirin kita di sosial media, ya udah, kita tidak harus selalu reaksi kok. Nggak usah kita balas dengan screen cap, kemudian kita taruh di IG story, kita balas apapun itu. Kalau kita merasa nggak usah, ya udah nggak usah, gitu. Karena kenapa? Takutnya itu malah justru ruin our day, ruin our happiness. Dan kita tahu limit kita. Kita tahu limit happiness kita sampai di mana. Kita tahu bahwa kalau kita taruhin di sosmed gitu, kita akan makin marah, kita akan makin nggak puas, makin apa lagi. Untuk apa? Kan toh yang tahu limitnya kan kita sendiri. Kalau kita merasa udah cukup, cuek, ya udah. Kalau memang kita mau marah, kita nggak puas, sekali kita update, and then done. Cukup. Gitu aja. Not every action need reaction. Gitu. Gitu Sobat Nadir. Betul. Asik. By the way Kak, kita Apa ada tuh? sesuatu nih Kak Iya, Kak. buat Wih, Kakak. apa ya? Boleh Ini dibuka? gelas, boleh dibuka Kak? Oh, boleh. 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 Gelas. Gelas kaca. Wih, Oh, berapa itu astaga? Kita buka ya. Ketahuan ya. parah nih. Iya sih. Iya lagi. Gap usia itu tidak bisa bohong ya. Kok lucu? Gelas susu. Kok lucu? Lucu Nggak dong. punya kayak gini. Thank you dari podcast. Sama-sama Kak. Satu lagi pesan untuk ini ya, soal kesehatan mental. Ya. Banyak-banyakin please kayak dari podcast ini pokoknya ya. Please banyak-banyakin episode kayak gini. Siap. Pokoknya. Ini platform udah paling tepat pokoknya. Oke? Kalau memang Oke. kita nggak bisa demo-demo di luar, Iya. nggak masalah. Kita banyakin episode dengan sharing seperti ini. Karena we fight in silence. Yes. Gitu. Kecil-kecilan Thank tapi you. bermakna. Harus dong. Thank you. Kita foto dulu ya Kak. Boleh. Ya. Ayo. Makasih ya Kak Thank you banget, Marvin. thank you. Udah ngeluangin waktunya nih buat ngobrol-ngobrol bareng Seru kita. banget Thank you. ceritanya. Menarik banget. Amin, semoga Banyak berguna. banget Dan ya. kita dapat insight yang Betul. Semoga baik berguna. Asik. Oke, semoga bisa. Meningkatkan awareness kita bersama ya soal ini Betul. ya pokoknya. Oke Sobat Nandir, terima kasih yang sudah menonton episode hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan memotivasi kalian semua. Gue Rira. gue Motwi. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe dan juga apa? Nyalain lonceng biar gak ketinggalan episode selanjutnya. See you. See you. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Rira